Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore ya. Oke, pada pertemuan kelima ini kita akan belajar ya tentang fungsi data mining yang berikutnya, yaitu untuk aturan asosiasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peran data mining untuk klasifikasi dan prediksi. Nah, sekarang kita bahas peran data mining yang ketiga, yaitu untuk melakukan aturan asosiasi ya. Oke, pada pertemuan kali ini akan kita bahas satu algoritma untuk membentuk aturan asosiasi, yaitu algoritma a priori. Nah, sebagai pendahuluan, analisis asosiasi atau yang bahasa Inggrisnya adalah association rule mining gitu ya. Itu adalah teknik data untuk menemukan aturan asosiatif antara kombinasi item. Jadi ada beberapa item atau kombinasi item yang akan kita cari aturan asosiasinya. Contohnya adalah misalnya dari suatu transaksi gitu ya, pembelian di pasar swalayan, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan seorang customer itu membeli roti bersamaan dengan susu. Nah, jadi roti memiliki asosiasi dengan susu gitu ya, karena sering muncul bersamaan dalam sebuah transaksi. Dengan pengetahuan asosiatif, pemilik pasar bisa melakukan hal ini ya, misalnya mengatur penempatan barang. Jadi barang-barang yang memiliki asosiasi itu diletakkan di tempat yang berdekatan misalnya, supaya orang mudah gitu ya nyarinya ya. Kalau orang cari pasta gigi, mungkin dia akan dekat dengan sikat gigi gitu ya, jadi ada asosiasinya, roti dengan susu, dan sebagainya. Bisa juga untuk merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon ya untuk kombinasi tertentu. Ini kalau di bidang perdagangan ya, market gitu ya. Nah, di sini selain diterapkan di pasar, banyak juga penerapan dari association rule mining. Misalnya di web usage mining gitu ya. Kita bisa dalam satu sesi berselancar itu, pengunjung website ya mengeklik apa saja misalnya. Mengeklik menu apa saja yang tersedia. Jadi kita bisa mengukur asosiasi antar menu. Jadi menu yang berdekatan akan kita letakkan dengan berdekatan juga. Misalnya kalau seorang pengunjung website PPS mengunjungi sebuah publikasi gitu misalnya dari dalam angka gitu ya, kemudian setelah itu dia akan mencari publikasi apa lagi gitu ya. Jadi publikasi-publikasi yang memiliki yang sering muncul bersamaan dalam satu sesi selancar itu akan kita dekatkan, misalnya artikel terkait gitu ya, yang sering di bawahnya itu adalah yang terasosiasi dengan artikel yang sering diklik oleh pembaca gitu ya. Bisa juga misal di bidang lain sport science gitu ya. Misalnya ada kombinasi atau pasangan-pasangan pemain yang kalau dia main bareng itu sering menang misalnya. Nah, kita bisa melihat asosiasi atau kombinasi pemain dengan kemenangan yang diraih, bisa kita pelajari. Ternyata kalau pemain A dengan pemain B main bareng itu sering menang misalnya, atau pemain C dengan pemain yang lain ya, itu bisa juga kita buat atau kita pelajari asosiasinya. Oke, untuk pendahuluan. Di sini memang awalnya adalah ini berasal atau berawal dari analisis keranjang belanja gitu ya. Makanya nama lainnya adalah market basket analysis, karena dia memang untuk menganalisis keranjang belanja pelanggan itu isinya apa saja yang sering muncul bersamaan gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa analisis asosiasi merupakan teknik data mining yang menjadi dasar ya dari berbagai teknik data mining lainnya. Di sini dikatakan juga khususnya adalah ada salah satu tahap gitu ya, disebut dengan frequent pattern mining. Nanti akan kita bahas apa itu maksudnya frequent pattern mining. Nah, algoritma ini a priori ini lahir tahun 93 gitu ya, diprakarsai oleh Agrawal dan kawan-kawan.
Itu sejarahnya dari algoritma a priori. Oke, ini misal kalau kita punya data transaksi seperti ini ya. Jadi ada 14 transaksi. Setiap transaksi ini adalah item belanja pada pasar sayuran Kopma SIS. Jadi Kopma sudah bikin divisi sayuran gitu ya. Dia jual sayuran. Kira-kira kalau ada data transaksi seperti ini di database gitu ya, informasi apa yang bisa kita peroleh dari data ini misalnya? Knowledge gitu ya, atau kan data mining memang tujuannya untuk mencari knowledge ya. Pengetahuan apa yang tersimpan dalam data transaksi ini gitu ya. Kita coba pelajari. Oke, sebelum masuk kita akan masuk ke terminologi dulu. Jadi data tadi merupakan data training gitu ya, atau data latihan, data pengalaman. Kemudian algoritma aturan asosiasi akan menggunakan data tersebut untuk menemukan knowledge gitu ya. Kita akan memining knowledge dalam data tersebut. Knowledge-nya adalah item-item belanja yang sering dibeli secara bersamaan, itu knowledge-nya. Jadi bentuk pengetahuannya gitu ya adalah item belanja yang sering muncul atau sering dibeli secara bersamaan. Nah, untuk menentukan sebuah aturan asosiasi ada dua parameter ya. Parameter yang pertama adalah support, di sini nilai penunjang. Ini seberapa banyak atau persentase kombinasi item dalam database ya, totalnya berapa dalam database. Yang kedua adalah confidence atau nilai kepastian. Jadi seberapa kuat hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Jadi dua nih ya, dua yang perlu diingat parameter dalam aturan asosiasi yaitu support dan confidence, nilai penunjang dan nilai kepastian. Nah, di sini aturannya nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi if titik-titik-titik dan titik-titik-titik atau jika titik-titik maka titik-titik gitu ya. Ini bentuk akhirnya gitu. Misal ini ada sebuah aturan asosiasi. Jika roti, mentega, maka susu gitu ya. Di sini nilai support adalah 40% dan confidence-nya adalah 50%. Artinya adalah di sini 50% transaksi database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Ini confidence-nya. Sedangkan 40% dari semua transaksi memuat 3 item itu. Jadi 40% dari semua transaksi adalah roti, mentega, susu. Ada 3 item ini gitu ya. Sedangkan 50% dari yang memuat roti dan mentega di dalamnya ada juga susu. Gitu. Pengertian lainnya, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya peluang 50% untuk membeli susu. Ya. Jadi aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Jadi support ini adalah database ya, berapa banyak dalam database. Confidence ini adalah hubungan aturan asosiatif. Analisis asosiasi didefinisikan sebagai proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi. Nah, di sini untuk menentukan ya, kita harus punya dulu yang namanya minimum support. Ada dua hal lagi, minimum support dan syarat minimum confidence. Dua nih ya. Syarat minimum untuk sebuah rule ya, yang akan kita pakai harus memenuhi minimum support dan minimum confidence. Di sini minimum support dan minimum confidence nanti akan kita tentukan sendiri ya. Mau berapa gitu ya. Berapa sih minimum support dan berapa minimum confidence-nya. Biasanya kalau semakin tinggi support dan confidence-nya itu rule-nya semakin ini ya, semakin normatif gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, untuk ada dua tahap dalam membentuk aturan asosiasi. Yang pertama kita lakukan dulu yang namanya analisis frequent pattern mining. Jadi kita dapatkan dulu pola-pola yang frequent gitu, yang sering terjadi gitu ya. Setelah itu baru kita bentuk aturan asosiasinya. Ini dua tahap dalam membentuk aturan asosiatif. Tahap yang pertama yaitu analisis frequent pattern mining. Di sini kita cari dulu kombinasi item-item yang dia memenuhi minimum support gitu ya, dalam database. Jadi
minimum supportnya berapa. Itu harus dipenuhi dulu. Support bisa kita peroleh dengan rumus ini. Jadi support item A, support barang A adalah jumlah transaksi yang mengandung A. Jadi ada A dalam transaksi tersebut dibagi dengan total transaksi. Itu support tadi ya. Jadi kalau dibilang 40% berarti kalau ada 100 transaksi berarti ada 40 transaksi yang mengandung item A itu ya kalau 40%. Kemudian kalau misalnya itemnya adalah pasangan atau lebih dari satu gitu ya, 2 item atau lebih, berarti support A dan B gitu ya, irisan B adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah total transaksinya. Jadi di sini harus 2 yang muncul dalam satu transaksi. Kalau hanya satu saja, A saja atau B saja itu tidak dihitung. Jadi harus muncul bersamaan ya dua-duanya, A dan B, baru dia dihitung sebagai jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Dua-duanya harus ada ya. Itu adalah support untuk lebih dari satu item, untuk 2 item. Setelah kita dapatkan frequent pattern mining tadi, kita bentuk aturan asosiasinya. Ya. Setelah kita temukan semua frequent pattern, kita cari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum ya untuk confidence dan yang kita tentukan. Jadi nanti akan terbentuk aturan asosiasi jika A maka B ya. Nilai confidence dari aturan jika A maka B, ini rumusnya. Confidence atau peluang B jika A gitu ya, conditional A adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A saja. Itu adalah nilai confidence ya dari aturan jika A maka B. Jadi kalau dibalik B maka A, jika B maka A ya dibalik saja jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung B. Jadi bisa kita dapatkan 2 aturan ya dari item A dan B bisa kita balik. Tinggal dilihat nanti confidence-nya saja mana yang lebih besar nilai confidence-nya. Oke, kemudian untuk terminologinya ini daftar istilah gitu ya. I adalah himpunan seluruh item dalam database dari yang dijual tadi ya, misalnya asparagus, beans, tomatoes, pokoknya semua item ya, kita punya daftar itemnya gitu ya. Database item gitulah nama istilahnya gitu ya, database item. Himpunan dari database item, seluruh item. D adalah transaksi, himpunan seluruh transaksi. Tadi di contoh adalah ada 14 transaksi gitu ya, jadi D-nya ada 14 transaksi. Item set adalah himpunan item atau item-item di I. Jadi ini tadi ya. Kalau misalnya ada himpunan A sama dengan ada 3 anggota A, B, dan C, maka item setnya bisa banyak ya. Ini A saja 1, B saja, C saja, A, B, A, C, dan B, C. Itu adalah item set. Kemudian di sini K item set, ada K-nya. K item set adalah item set yang terdiri dari K buah item yang ada pada I. Di himpunan seluruh item tadi ya. Misal kalau 3 item set berarti ada 3 item ya. Jadi 2 item set, 3 item set, 4 item set dan berjenjang gitu ya. Jadi kalau 3 item set berarti kita ada 3 item. Frequent item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali di himpunan transaksi. Nah, di sini adalah minimum support gitu ya. Kata sekian berarti memenuhi minimum support. Misalnya ditentukan minimum support adalah 3 dalam transaksi tadi ya, yang sayuran. Berarti minimum dia muncul 3 kali dalam 14 transaksi. Ya. Kalau persentasenya bisa kita bikin 3/14 kali 100%, 21,43% gitu ya. Jika kita tentukan minimum support adalah 3, ya, apakah asparagus beans, ini himpunan item asparagus dan beans, itu merupakan frequent item set? Sebuah item set dikatakan frequent jika jumlahnya adalah minimum sebanyak minimum supportnya. Saya ulangi, sebuah item set dikatakan frequent jika jumlah dalam database-nya minimum sama dengan minimum support yang kita tentukan. Jadi minimal sama atau lebih dari minimum supportnya. Di sini karena asparagus dan beans ini adalah 5 transaksi ya, dalam 14, maka dikatakan item set asparagus dan beans merupakan frequent item set.
Karena 5 lebih dari 3 ya. Karena dia muncul 5 dalam 14 transaksi. Jadi dua ini, dua item, kombinasi asparagus dan beans merupakan frequent item set. Kalau misalnya kita tentukan minimum supportnya 6 gitu ya, minimum supportnya 6 dari 14 transaksi, maka asparagus dan beans itu bukan merupakan frequent item set. Karena dia 5 kurang dari 6 gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan frequent item set adalah dia memenuhi minimum supportnya yang ditentukan di awal. Minimum support ditentukan oleh penelitinya ya, mau berapa gitu ya. Ini karena dia contohnya 3, kemudian jumlah transaksi yang mengandung asparagus dan beans ada 5, maka dia merupakan frequent item set. Kemudian FK adalah himpunan semua frequent item set yang terdiri dari K item. K-nya tadi bisa 2, 3, dan seterusnya, 4, dan seterusnya. FK adalah himpunan semua frequent item set. Oke, untuk ini langkah-langkahnya untuk association rule ya, membentuk association rule. Yang pertama, tentukan dulu minimum supportnya. Ini adalah terserah peneliti sebetulnya. Mau 10%, 20%, 30% gitu ya, terserah saja mau berapa yang mewakili dari database-nya. Jadi minimum support merupakan berapa kali dia minimal muncul ya dalam daftar transaksinya. Kemudian setelah kita dapatkan minimum support, itu kita gunakan untuk menentukan frequent item set. Jadi frequent item set ini tergantung dari minimum supportnya ya. Sebuah item set sekali lagi dikatakan frequent jika dia jumlahnya minimal sebanyak minimum support atau lebih banyak. Kalau di bawah itu berarti dia bukan merupakan frequent item set ya. Kemudian dari frequent item set kita lakukan 3 hal. Ambil satu unsur sebagai konsekuen, kemudian sisanya sebagai antecedents. Nanti jika if antecedents then konsekuen gitu ya. Jika X maka Y. Kemudian ulangi langkah 3 untuk semua unsur. Jadi akan kita hitung nanti confidence-nya ya. Atau hubungan, seberapa kuat hubungan asosiatifnya. Oke, sekarang kita praktek supaya untuk konsepnya lebih paham lagi ya. Misal kita ada, ini bukan pakai data yang sayuran tadi, ini transaksi yang lain. Kita ada 10 transaksi, jadi himpunannya ada 10 transaksi. Kemudian item yang dibeli ada A sampai G ya. A, B, C, D, E, F, G ya. Misal himpunan itemnya hanya sampai G. Ini data 1 sampai 10 ya. Ini 1 adalah C, E, D, 2, A, F, dan seterusnya. Dari sini kita akan membentuk sebuah aturan asosiasi ya. Tentu sebelum bikin aturan asosiasi kita harus melakukan frequent item set ya, frequent pattern mining ya, untuk menentukan frequent item set. Oke, kita seperti ini, kita punya data transaksinya, akan kita bentuk aturan asosiasi dari data transaksi ini. Langkah pertama adalah kita perlu untuk ya ini tadi ya, jadi misalkan item yang dibeli untuk membentuk himpunan item ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, ada 7 ya, ada 7 item dalam database, 7 jenis. Setelah itu kita buat tabel ya, transaksi dari A, B, C, D, F, G. Tadi 1 kalau dia mengandung item, kita tulis dengan 1. Jadi yang 1 adalah C, D, E gitu ya. Transaksi 2 ada A, kemudian D, ada F. Transaksi 3 ada B, D, F, dan G, dan seterusnya ya, sampai transaksi 10 ya. Jadi kalau ada tulis 1, kalau tidak ada tulis 0 ya, untuk setiap itemnya. Setelah itu kita hitung jumlah pembelian dari tiap itemnya, di total dari setiap item. Di sini A adalah banyak 4 dari 10 transaksi gitu ya. B ada 6, C ada 3, dan seterusnya sampai G ada 5. Oke, kita dapat untuk setiap item kemunculannya dalam 10 transaksi ya. Setelah itu, misal kita tentukan minimum supportnya adalah 3. Jadi minimal muncul 3 kali dalam 10 transaksi, atau 30% ya, 3/10 ya. Dari sini kita menentukan frequent item set. Di sini kalau kita lihat minimum supportnya 3, kalau kita lihat untuk setiap jenis itemnya
itu semua minimum 3 ya, memenuhi ya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi di sini semua merupakan F1 ya. F1 semua memenuhi A, B, C, D, E, F, G semua memenuhi ya. Lain halnya kalau misalnya minimum supportnya kita tentukan misalnya 5. Kalau minimum supportnya di awal kita tentukan 5 atau 50% transaksi, maka yang memenuhi F1 hanya B gitu ya, kemudian D dan G hanya 3. Tapi karena di sini minimum supportnya kita tentukan 3, maka semuanya masuk ke F1 ya. Kemudian kita bikin namanya kandidat ya, kandidat untuk F2. Dari F1 kita buat kandidat untuk F2, untuk K sama dengan 2 unsur. Kemudian kita pasangkan pasangan-pasangan item yang ada pada F1 ya. Jadi himpunan yang mungkin terbentuk dari F1 ini adalah ada AB, AC, AD, AE gitu ya, AF, AG dan seterusnya sampai terakhir adalah FG. Ini merupakan kandidat, jadi tidak semua akan jadi nanti, tapi ini kandidatnya. Kandidat untuk F2 ya. F2. Setelah itu, setelah kita punya kandidat untuk F2, sama, jadi untuk setiap pasangan kita hitung lagi, apakah dia memenuhi minimum support tadi 3 atau 30%. Di sini pasangan A dan B, kalau di transaksi 1 ya, kalau 0 berarti tidak ada, tidak memenuhi. 10 juga tidak memenuhi, jadi kita hanya yang dan saja, yang 1 dan 1 ya. Masih 5 dia memenuhi, 6 memenuhi, kemudian 9 juga memenuhi. Ini ada dari 10 transaksi, ada 3 yang ada pasangan A dan B. Karena 3 ini memenuhi minimum support, maka akan kita ambil sebagai F2. Ya, ini 3 kita ambil sebagai F2. Jadi pasangan AB masuk, AC tidak masuk karena cuma ada 1. AD juga tidak karena hanya 1 gitu ya. Pasangan AE tidak ada sama sekali. Pasangan AF kita ambil karena 3 ya, masuk. AG tidak, BC tidak, BD 3 kita ambil sebagai kandidat F2 ya, sebagai F2. Dan seterusnya kita bikin kandidat semuanya, kita hitung lagi. Sehingga yang menjadi F2 adalah ini pasangannya AB, AF, BD, BF, BG dan BG. Ya. Dari tabel di atas P adalah tadi bersamaan, F berarti tidak ada item yang dijual bersamaan atau tidak dari transaksi ya. Cuma melakukan jumlah support tadi ya, minimum 3 atau 30%. Support harus sama dengan atau minimum support. Oke, kita dapat ini. Ini adalah F2. Sekarang kita generate kandidat untuk F3 ya. Jadi dari F2 kita bikin F3 sama dengan tadi. Kombinasi dari item set dalam F2 bisa kita gabungkan untuk menjadi calon 3 item set. Item set yang dapat digabungkan adalah item set yang memiliki kesamaan dalam K-1 item pertama. Ini K-nya 3 berarti 3-1 adalah 2. Misal AB dan AF. Nah, ini item K-1 pertama, 2-1 ya, 1 ya. Jadi AB dan AF jadi memiliki item set K-1 yang sama yaitu A. Maka AB dan AF kita gabungkan jadi ABF. Ini kandidat untuk F3 ya, ABF. Dengan cara yang sama kita dari pasangan-pasangan tadi yang ini kita bikin kandidat dulu untuk F3, didapatkan ABF, kemudian BDF, BDG, dan BFG. Nah, ini adalah kandidatnya. Ini kalau kita ini sudah urut gitu ya, urut dengan urut abjadnya. Artinya kita harus supaya konsisten kita harus mengurutkan dulu sesuai dengan indeks gitu ya, indeks item gitu dalam tabel ya. Oke, kemudian sama dari 3 unsur ini kita hitung supportnya, dia muncul berapa kali dalam transaksi. Ini ada aturan a priori, jadi untuk meringankan kita dalam mengkaji F3, F4, dan F5 dan seterusnya ada aturan seperti ini. Jika Z bukan merupakan frequent atom set, maka Z di neon A pasti bukan frequent atom set untuk setiap A. Nah, ini merupakan aturan a priori. Jika Z bukan frequent atom set, nah maka pasti
mau Z di union A juga bukan frequent item set untuk setiap A. Pokoknya kalau salah satunya bukan frequent item set, maka kalau kita unionkan dengan apapun, maka dia bukan merupakan frequent item set ya. Ini merupakan aturan a priori. Oke, tadi untuk kandidat 3 item set, kita hitung lagi support di database. Ini karena tadi minimum supportnya adalah 3 ya, ke 30%. ABF tidak memenuhi, BDF juga tidak karena hanya 1, BDG juga tidak memenuhi, BFG tidak memenuhi. Jadi di sini F3 kosong ya. Jadi kita tidak punya kombinasi 3 item yang merupakan frequent item set. Jadi maksimal cuma F2 saja. Ya. Karena F3-nya kosong, maka bisa dipastikan F4, F5, F6 juga tidak ada. Ya. Pasti dia juga kosong, karena F3 sudah kosong, maka di atasnya pasti kosong juga. Jadi kita hanya terhenti sampai F2 saja ya. F2 ya. Jadi kita sudah punya frequent pattern mining ya, sudah punya frequent pattern. Jadi F3-nya kosong, jadi yang kita pakai adalah ini tadi AB, AF, BD, BF, BG, dan DG. Ini yang akan kita gunakan untuk membuat aturan ya, buat rules F2 ini. Jadi kalau aturan kan jika X maka Y, maka minimum butuh 2 unsur ya, minimum butuh 2 unsur. Kalau F1 kita tidak bisa gunakan F1 sebagai pembuatan aturan karena cuma 1 ya, minimal butuh 2 unsur ya, jika A maka B atau jika B maka A gitu kan. Kalau F1 tidak bisa, minimal ada 2 unsur untuk membentuk aturan ya. Oke, kita buat dulu aturannya. Aturannya adalah if X dan Y, X adalah antecedent, Y adalah consequent. Jika X maka Y. Dari tersebut, maka minimum 2 item tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Satu sebagai antecedent dan yang lainnya sebagai consequent. Dari yang sudah kita hitung tadi, FK-nya cuma maksimal 2 ya, F2 saja. S1 tidak disertakan dalam pembentukan aturan karena hanya 1 item saja, dia tidak cukup untuk membentuk aturan ini. Untuk antecedent boleh 1 unsur, sedangkan untuk konsekuen hanya 1 unsur. Jadi untuk antecedent misalnya jika A, B maka C, ya itu adalah antecedent boleh lebih dari 1 unsur. Jika A, B, C maka D, itu misalnya. Sedangkan konsekuen hanya 1 unsur saja. Oke, kita bentuk dulu. Tadi ada F2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pasang. Untuk A, B berarti ada 2 buah rule, jika A maka B dan jika B maka A. Kita punya 2 buah kandidat rule. Dan untuk A dan F sama, jika A maka F, jika F maka A, yang kandidat rule juga. Jadi kalau ada 6 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12 ya. 12 kandidat aturan asosiatif. Kalau misalnya nanti ada 3 item set, misalnya A, B, C gitu ya, maka berarti jika A, B maka C, jika A, C maka B, jika B, C maka A. Jadi ada 3 ya, ada kemungkinan. Nanti kan kita hitung dulu confidence-nya, ini kan baru memenuhi supportnya saja ya. Ini aturan yang bisa dibuat yang memenuhi minimum support 30%. Kita punya 12 rule, nah 12 rule ini akan kita evaluasi confidence-nya. Kita hitung nilai confidence-nya. Untuk nilai supportnya tadi sudah kita dapat, tadi ada 30% ya, 3/10 semuanya ya. Jadi support adalah item yang dibeli sekaligus dibagi jumlah item transaksi kali 100%. Confidence adalah jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi jumlah transaksi pada bagian antecedent. Nah, antecedent ya, ada bagian antecedent. Jadi jika A maka B dengan jika B maka A itu perbedaannya adalah pada bagian antecedent ya, untuk perhitungan confidence-nya. Oke. Untuk jumlah item yang dibeli sekaligus, if by A dan by B ada 3 transaksi. Jadi jumlah transaksi ada 10, jadi 3/10, 30% ya. Tadi supportnya 30% ya, memenuhi minimum support. Minimumnya kan 30% juga. Kemudian untuk menghitung confidence, untuk jumlah item yang dibeli sekaligus pada if by A dan by B ada 3 transaksi.
Sedangkan jumlah transaksi yang mengandung A atau yang beli A adalah 4. Nah, berarti ada 3/4. Confidence-nya 75%. Ya. Dengan cara yang sama kita hitung untuk semua, untuk ke-12 kandidat role ya. Ini kita punya confidence 5%. Jika beli A maka beli B peluangnya adalah 75% gitu ya. Seperti itu. Jika beli B maka beli A peluangnya hanya 50%. Nah, ini perbedaannya ada di confidence-nya. Walaupun ini dibalik gitu ya, nanti berbeda di perhitungan confidence. Kemudian misalnya kita tentukan minimum confidence 70%, maka kita cuma punya 4 aturan ya. Jika beli A maka beli B di sini confidence 70% gitu ya. Jadi yang di atas 70%, minimum 75%, 70%. Kita dapat 4 rule ya. Jika beli A maka beli B, jika beli A maka beli F. Ini jika beli F maka beli A, kebetulan sama gitu ya, confidence 5%, dan jika beli F maka beli B. Ini 17%. Jadi kita punya 4 rule ya. 4 rule. 4 association rule gitu ya. Jadi yang terasosiasi adalah barang A dengan B, A dengan F, dan F dengan B gitu ya. Itu kira-kira untuk pembentukan aturan pada algoritma a priori. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti di Zoom meeting atau di classroom ya, bisa dua-duanya. Untuk tugas responsi, gunakan data yang tadi yang 14 transaksi. Terapkan algoritma a priori, ini bukan a priori ya, untuk mendapatkan aturan asosiasi pada data pasar sayuran tadi dengan minimum support 30% dan minimum confidence 70%. Jadi untuk responsi ya, silakan dikerjakan dua cara berarti ya, secara manual dan secara kalau Anda pakai tools ya. Apakah nanti sama gitu ya perhitungan tools dengan perhitungan manual ya. Dicocokin aja buat belajar ya. Oke, itu kira-kira materi untuk pertemuan ke-5. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.